Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah contoh-contoh judul skripsi 3 variabel. Teman-teman sekalian, saya sampaikan contoh-contoh ini untuk membantu teman-teman. Bagi teman-teman yang akan mengajukan judul skripsi, yang masih bingung mau berapa variabel, mau 2 variabel atau 3 variabel ya. Mungkin kalau penelitiannya kualitatif bisa 1 variabel, tapi pada edisi kali ini saya ingin membantu teman-teman dengan judul-judul skripsi atau tesis yang 3 variabel ya. Kalau disertasi harus lebih dari 3 variabel. Baik teman-teman sekalian, variabel atau peubah ini saya sudah sering beberapa kali menjelaskan, tapi bolehlah diulang, yaitu suatu objek yang punya nilai dalam sebuah riset atau penelitian ya. Jadi variabel itu kan ada variabel terikat, ada variabel bebas. Nah, di dalam contoh-contoh ini 3 variabel itu bisa teman-teman menggunakannya 2 di variabel terikat, kemudian 2 di variabel bebas, 1 variabel terikat, bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya variabel bebasnya 2 berarti X1, X2, lalu variabel terikatnya itu adalah Y, Y1. Nah, pada model persamaan matematikanya seperti itu ya. Jadi X1, X2 dihubungkan dengan Y ya, Y-nya 1 aja gitu kan. Kalau S3 baru tuh Y-nya Y1, Y2 gitu kan. X-nya mungkin bisa sampai 5 gitu, berarti 7 variabel ya kalau untuk S3 misalnya, jika penelitian kuantitatif. Baik teman-teman sekalian, kita lihat sekarang judul yang pertama ya. Hubungan konflik internal dan eksternal dan lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Nah, kalau yang saya contohkan nomor 1 ini saya ulangi ya. Hubungan konflik internal, eksternal, dan lingkungan kerja itu berarti X-nya 3, yaitu konflik internal, konflik eksternal, dan lingkungan kerja X1, X2, X3. Y-nya adalah kinerja karyawan. Ya, jadi ini berarti ada 4 variabel ya. Yang contoh kedua, hubungan job description atau job deskripsi, kedisiplinan, dan kecepatan kerja dengan kinerja karyawan. Jadi contoh yang kedua ini masih Y-nya itu adalah kinerja karyawan ya. Tapi di X-nya, X1-nya adalah job description, kedisiplinan kerja, dan kecepatan kerja. Berarti ada 4 variabel ya. 3 variabel di X, X1, X2, X3, dengan Y-nya adalah kinerja karyawan. Nah, yang contoh ketiga masih kinerja karyawan, saya letakkan di variabel Y-nya. Ini hubungan pemberian reward, pujian, dan insentif. Nah, 3 ya, masih X-nya 3. Hubungan pemberian reward, pujian, dan insentif ya bagi karyawan dengan kinerjanya. Nah, teman-teman bisa melihat tuh hubungan dari X1, X2, dan X3-nya itu dengan kinerjanya. Nah, jadi kaitannya dengan masih contoh ke-1, ke-2, dan ke-3 adalah hubungannya dengan kinerja karyawan. Baik teman-teman sekalian, contoh yang berikutnya nih, saya mau kasih contoh yang pakai kata analisis ya. 1. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih produk. Jadi kan kalau di sini kalau kita lihat, kita dengarkan tadi yang saya ucapkan adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Belum kelihatan faktornya itu ada berapa. Nah, berarti teman-teman harus mencari X-nya itu faktor-faktor tadi, cari dari teori. Jadi kalau misalnya kita lihat
di dalam memilih produk berarti Y-nya sudah ya. Memilih produk, kemampuan memilih produk tertentu itu di Y. Nah, X-nya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Kamu lihat di dalam teori faktor yang mempengaruhi konsumen ada berapa? Yang hubungannya dengan pemilihan produk. Kalau misalnya ada 5, kamu mau menggunakan berapa misalnya? Nah, lalu diuji. Nah, dari 5 itu misalnya kamu ambil 3 faktor saja. Berarti kan X-nya 3 lagi ya. Nah, kemudian yang analisis, contoh analisis yang berikutnya adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Nih masih masalah konsumen ya. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen terhadap loyalitas produk ya. Jadi lagi-lagi analisisnya itu kalau loyalitas produk itu biasa dipengaruhi oleh apa. Jadi bukan cuma untuk menentukan X itu sesukanya kita, tapi tetap lihat loyalitas produk, pemilihan produk itu dipengaruhi oleh apa, teorinya seperti apa. Lihat penelitian terdahulu ya, yang kuat tuh apa. Nah, dari yang kamu lihat berdasarkan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu, nanti kamu pilih 3 ya. Jadi variabel X-nya 3. Kalau mau pakai 2 ya nggak apa-apa, X1, X2 kan yang ketiganya di Y ya. Oke, itu mengenai analisis. Baik teman-teman sekalian, sekarang contoh yang ketiga adalah mengenai hubungan ya. Hubungan gaya hidup misalnya, minat dan persepsi konsumen. Ini masih masalah konsumen ya. Dengan keputusannya membeli titik-titik, membeli apa misalnya, tuliskan produknya apa ya yang akan kamu teliti. Saya ulangi, hubungan gaya hidup, minat, persepsi konsumen ya. Hubungan gaya hidup, minat dan persepsi konsumen dengan keputusannya membeli produk X apa, misalnya X, Y, Z ya. Pilihlah produknya apa. Jadi berarti ada 3 tuh X-nya, gaya hidup, minat dan persepsi. Berarti teorinya juga teori minat dan persepsi yang harus kuat di situ ya. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan penggunaan. Nah, penggunaan apa? Penggunaan produk apa ya? Lagi-lagi begitu, faktornya ada berapa menurut teori itu? Kamu pilih 3, berarti variabelnya 3 yang diuji. 4 dengan Y-nya gitu ya. Kalau kamu mau pilih 3 dengan Y, berarti faktornya ambil 2 saja gitu ya. Baik teman-teman sekalian, kalau tadi mengenai manajemen SDM, kemudian pemasaran, sekarang kita ambil contohnya bidang pertanian misalnya ya. Pengaruh luas lahan, hasil panen, dan harga pasar terhadap pendapatan petani. Nah, berarti pendapatan petani di Y ya, variabel Y. Lalu X-nya adalah 3, luas lahan, hasil panen, dan harga pasar. Luas lahan X1, hasil panen X2, harga pasar X3. Udah 3 variabel tuh ya. Kemudian yang berikutnya dari pertanian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas petani padi. Misalnya contohnya kalau saya ambil petani padi. Nah, jadi berarti kamu pelajari tuh faktor yang mempengaruhi produktivitas petani yang secara umum apa. Lalu baru nanti ke petani padi ya. Lalu yang ketiga di dalam pertanian ya, analisis pendapatan usaha tani padi sawahnya. Berarti kamu melihat, menganalisis pendapatannya itu, kamu ambil apa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha petani. Dalam hal ini adalah padi sawah ya. Pelajari hasil-hasil penelitian terdahulu. Baik teman-teman sekalian, sekarang perikanan misalnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di misalnya di mana, di pesisir mana, di mana wilayahnya terserah sesuai dengan lokasi penelitianmu. Kita lihat seperti tadi, pendapatan nelayan itu dipengaruhi oleh apa ya. Pilih 3 misalnya, berarti faktornya 3 atau 2 gitu ya. Kemudian yang berikutnya masih mengenai ikan, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ikan tangkap. Dalam kurung misalnya kamu tulis studi kasus di mana ya. Jadi ikan tangkap, jadi sudah mulai fokus ya, ikannya ikan tangkapan.
Nah, faktor yang mempengaruhi produksi ikan tangkap itu apa? Kalau ada banyak faktor, kamu pilih 3 misalnya, ya. Di dalam pembatasan masalahnya, di dalam perumusan masalahnya, pilih 3 faktor ya yang akan diteliti gitu. Nanti mana faktor yang paling kuat, yang dominan untuk dilihat hubungannya dalam faktor yang mempengaruhi dengan produktivitas produksi ikan tangkap tadi ya, produktivitas nelayan atau petani ikan di dalam memproduksi ikan tangkap. Saya ulangi, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ikan tangkap ya, apa tuh diantaranya? Mungkin 1, cuaca misalnya mempengaruhi. Kemudian mungkin ya, saya belum mempelajari lebih dalam, ini mempelajari X-nya saja. Nah, kita lihat mungkin cuaca, mungkin keterampilan nelayan dan sebagainya ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam budidaya ikan ya, contoh pengaruh luas kolam. Kalau tadi luas lahan, kalau petani padi ya, sekarang luas kolam, besarnya modal, dan jaringan komunikasi terhadap pendapatan petani ikan. Petani ikan apa? Terserah yang mau diteliti. Mungkin petani ikan lele, petani ikan apa misalnya ya. Kita lihat. Jadi pendapatan petani taruh di variabel Y. X-nya yang 1, luas kolam, besarnya modal, dan jaringan komunikasi. Jadi bagaimana dia berkomunikasi, menyebarkan produksinya ya dengan konsumen, itu kemampuannya seperti apa diukur. Kemudian yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan. Ya, di sini ada kata peningkatan pendapatan. Berarti kamu harus melihat ada pendapatan sebelum dan sesudah ya. Ada nggak peningkatan? Ini beda dengan yang lain ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan petani ikan patin misalnya. Nah, nanti kamu lihat perlakuannya sebelum dan sesudahnya, meningkat apa tidak. Faktor apa yang mempengaruhi peningkatan pendapatan tadi. Pilih faktornya. Kalau X-nya mau 3, berarti pendapatan petani ikan itu adalah Y. Kalau kamu pilih faktornya 2 saja, menjadi 3 dengan Y ya. Jadi kalau judul kontennya ini kan tadi contoh-contoh variabel 3 ya. Contoh-contoh judul yang 3 variabel. Boleh variabel yang 3-3-nya itu taruh di X, boleh 2 saja di X, yang satunya adalah variabel Y ya. Jadi kalau kamu mau dalam judul itu menampilkan 3 saja, berarti X1 dan X2 terhadap Y. Kalau kamu menampilkan variabel 3-nya itu di X, berarti X1, X2, dan X3 dihubungkan dengan variabel Y, jadi variabelnya 4 ya. Baik teman-teman, ini sekedar membantu teman-teman yang masih bingung memilih berapa variabel untuk mengajukan judul skripsi, membuat proposal penelitianmu di semester ini. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang sudah akan mengajukan proposal penelitian, mudah-mudahan ini bisa membantu. Jangan bingung lagi ya, insya Allah dengan banyak belajar bersama kita bisa lancarlah di dalam proses penulisan skripsi. Juga mungkin teman-teman yang sedang menulis tesis ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.